Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Febriani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini tanggal 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 3 Tebos. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Mudah-mudahan pagi ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, semoga kegiatan kita di pagi hari ini dilancarkan dan diberkahi. Saya persilakan kepada ketuanya. Siapa ketuanya? Boy ya. Nah, Boy dipersilakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Semua siap? Baiklah semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil Doa sudah, silakan dicek kiri kanannya ada sampah atau tidak, ya. Kemudian sembari membersihkan, dilanjuti dengan mengeluarkan buku cetak dan buku catatan. Ya, silakan dikeluarkan. Sebelum memulai kegiatan, Ibu absen terlebih dahulu. Silakan tunjuk tangan dan bilang hadir, Bu. Oke? Pertama, Adel. Hadir, Bu. Jotam. Hadir, Bu. Heriati. Hadir, Bu. Intan. Hadir, Bu. Boy. Hadir, Bu. Wena. Hadir, Bu. Nani. Izin, Bu. Zin. Oke, kita lanjuti. Kemarin kita sudah belajar tentang materi yang sama dengan ini, tapi ini materinya lebih dalam daripada minggu lalu. Apakah kalian semua masih ingat tidak materi sebelumnya? Silpi. Kami masih ingat tentang kebudayaan, Bu. Nah, Kebudayaan itu yang kami ketahui itu suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok orang. Terus tuh diwariskan dari generasi ke generasi lain. Oke. Budaya itu lahir dari kebudayaan lokal yang berkembang di wilayahnya masing-masing. Budaya itu bisa seperti kesenian, terus sistem keagamaan dan sebagainya. Nah, untuk semangat, sebelum Ibu kasih materi hari ini dan kamu mengerjakan tugas untuk hari ini, kita melakukan ice breaking dulu. Namanya salam PPK. Nah, dipimpin oleh Boy karena dia di tengah-tengah biar nampak kiri kanan temannya. Nah, silakan kepada Boy. Silakan. Semuanya berdiri. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, tepuk tangan semua. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin
kompetensi dasarnya masih yang sama, tetapi materi ini lebih dalam lagi materinya daripada minggu Lalu. Kompetensi dasarnya itu 3.6 dengan 4.6. 3.6 itu menganalisis keberagaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebarannya. Kemudian yang 4.6 keterampilannya itu membuat peta persebaran budaya daerah sebagai bagian dari budaya Nasional. Materi hari ini itu namanya keberagaman Budaya. Pertanyaan Ibu, coba kamu ingat-ingat di wilayahnya atau di kampung halamannya, budaya apa yang sering dilakukan oleh kampungnya atau yang pernah kamu lihat dan kamu dengar. Ya, Ibu tunjuk satu per kelompok. Kelompok 1, Pacu Jawi. Pacu Jawi dari mana Pacu Jawi? Dari Sumatera Barat. Kelompok 2, Medan? Membatik. Itu semua wilayah ada ya, cuma motifnya aja yang berbeda. Terus Tari Sigale-gale kan sekali dari mana tuh saya baru dengar? dari Sumatera Utara. Dari Sumatera. Pompongan Boy. Kabumi Bu, upacara tradisional. Personal. Jawa Tengah. Jawa. Nih, Raka, balik. Oh, John. Hah? Kampung Tuai. Apa tuh Mantu Tuai itu? Dari Medan kampung kami, Bu. Oh, kampung kamu. Ngapain itu? Itu Contohnya? kalau ada anak bayi, nggak boleh itu disiram airnya, Bu. Air dari sungai. Iya, Bu. Oh, dari sungai. Terus? Tari persembahan atau tari tradisi. Oke. Terima kasih sudah memberikan jawabannya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita dari kegiatan ini ada tujuan yang harus kita capai. 1, kamu dapat mengidentifikasi keragaman budaya di Indonesia. Contohnya yang tadi kamu sebut-sebut tadi. Nah, kemudian yang 2, menganalisis faktor yang menyebabkan keberagaman budaya di Indonesia. Kenapa wilayah ini beda, wilayah ini beda, wilayah ini beda. Berbeda. Nah, yang terakhir itu keterampilan. Setelah ketemu mengidentifikasi, maka kamu bentuk dalam suatu peta. Peta persebaran keberagaman budaya, ya. Kemudian lanjut dipresentasikan. Kegiatan ini tentunya ada penilaiannya, ya. 3 penilaiannya. Pertama, penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu Ibu lakukan observasi. Bagaimana kamu nanti ketika berkolaborasi dengan temannya seperti apa. Kemudian penilaian pengetahuan. Terakhir dari kegiatan ini nanti Ibu kasih tes tertulis di Google Form ya. Terus yang ketiga, penilaian keterampilan itu didapat ketika presentasi per kelompok. Nanti kelompok wakil berdua saja maju ke depan. Sudah mengerti? Kemarin kan sudah Ibu bagi per kelompok ya, minggu lalu ya. Sekarang sudah duduk per kelompoknya masing-masing? Siap. Di depan akan Ibu tampilkan video pembelajaran, silakan disimak dan diperhatikan. Jika nanti setelah tayangan video ini ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanya. Oke? Nih, silakan dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa untuk melanjutkan mata pelajaran geografi. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang keberagaman budaya di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman budaya. Hal ini terlihat dengan banyaknya bahasa daerah, kesenian adat yang berbeda dan memiliki keunikan di setiap daerah.
Luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, itulah yang menyebabkan wilayah Indonesia beragam memiliki kebudayaan. Secara umum, persebaran keragaman budaya tersebut dapat dibagi berdasarkan wilayahnya, di mana masing-masing wilayah memiliki keunikan dan karakteristik sendiri yang membedakan dengan wilayah lain. Ada beberapa suku dan jenis kebudayaan yang besar di Indonesia, seperti tari piring dari Sumatera Barat, tari kecak dari Banten. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan suatu pertanyaan. Apakah anak-anak Ibu sekalian mengetahui bahwasannya Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa? Nah, inilah yang pertanyaannya nanti yang akan kamu selesaikan pada LKPD-nya nanti ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Dilanjutkan, silakan lihat kembali. Untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan tadi, dapat kamu lakukan dengan mengerjakan LKPD dan dikerjakan secara berkelompok, di mana kelompoknya akan Ibu bagi menjadi 7 kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan wilayah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang Ibu catat kelompoknya. Kelompok 1, ini kelompoknya ketuanya Sylvia. Nah, Sylvia dapatnya itu Pulau Sumatera. Nah, kelompok 2, ketuanya siapa ini? Pena dapatnya itu Pulau Jawa. Kelompok terakhir, kelompok 7. Siapa? Kelompok 7 ketuanya? Zahra. Dapatnya Pulau apa? Sudah ngerti? Sudah bisa dimengerti ya? Lanjut videonya. Apa yang akan dikerjakan? Berikutnya ini Ibu tampilkan template proyek pembuatannya. Baik anak-anak, berikut Ibu tampilkan cara pembuatan peta di Microsoft PowerPoint. Pertama yang kamu lakukan, membuka Microsoft PowerPoint pada desktop komputer seperti ditampilkan pada gambar. Dilanjutkan dengan langkah 2 dan langkah 3. Setelah selesai mengerjakan langkah 1, 2, dan 3, maka kamu lanjutkan langkah 4 dan 5 sesuai dengan yang Ibu tampilkan. Langkah terakhir, berilah nama kelompok dan judul pada peta yang telah selesai. Selamat bekerja. Oke, sudah bisa dimengerti tadi cara membuatnya? Sudah. Baik, Ibu akan memberikan LKPD sebagai panduan kamu dan pertanyaan yang harus kamu selesaikan. Waktunya sesuai yang ada di video. Oke, kelompok 1 ya, kelompoknya siapa? Sylvia. Kemudian kelompok 2 Wena. Kelompok 4 Boy. Terakhir Zahra. Oke, silakan dibuka mulai dari halaman pertama. Halaman pertama itu kompetensi dasarnya sudah tadi ya. Kompetensi keterampilannya sudah. Tujuannya sudah. Nah, ini pertanyaannya, pertanyaan dasarnya yang harus kamu jawab itu pada halaman 5. Nah, pertanyaannya ini gambar jenis-jenis budaya yang ada di Indonesia. Ini ada tari angkat sesajen ke gunung. Ini pakaian adat dari Papua. Kemudian ini tari kecak dari Bali. Yang ini tari reok dari Ponorogo. Nah, ini kan salah satu
atau beberapa bagian contohnya. Nah, pertanyaannya, identifikasilah bentuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia berdasarkan pulaunya masing-masing. Sesuai yang di depan ya. Nah, ditulis ini nomor 1 sampai 38 provinsinya. Yang sini rumah adat satu saja. Sudah itu pakaian adat, senjata tradisional dan perayaan tradisional. Nah, ini nanti dibagi siapa yang mengerjakan, kan rame berdua. Lanjut pertanyaan nomor 2. Nah, setelah melakukan identifikasi tentu harus dianalisa. Harus ada dianalisa. Mengapa terjadinya perbedaan itu? Apa faktornya? Dibuat sini. Ya. Jangan lupa dijelaskan karena analisis ya. Yang terakhir itu membuat peta di mikroskop PowerPoint. Peta persebaran budaya di Indonesia. Tapi dibuat dulu jadwalnya. Ngapain kamu? Ini bagian ini ngapain? Bagian ini ngapain? Atau nyari dulu di Google segala macam ya. Nah, sudah tahu kegiatannya bagian halaman ini saya mau ini dulu atau ini dulu ya. Terserah kelompoknya masing-masing. Ini Ibu jelaskan langkah-langkah pembuatannya. Di depannya kan ada perangkat komputer ya. Nah, pertama nanti cari situ Microsoft PowerPoint pada desktop komputernya. Setelah itu buka, pilih blank presentation. Setelah itu baru masukkan ini. Carilah peta Indonesia. Sudah itu cari gambar yang diperlukan. Gambar yang diperlukan tadi itu ada senjata, ada rumah adat, pakaian adat, dan satu lagi seni ya. Terakhir dari langkah itu jangan lupa buat nama kelompoknya di bawah sebelah kanan, judulnya di atas. Sudah bisa dimengerti? Ya. Silakan bekerja. Ibu, Ya, Sarah. Zara kurang ngerti sama yang provinsi-provinsi tadi. Oh ya, enggak, minum saya enggak punya satu. Iya. Nah, yang kelompok lain perhatikan ya. Nih temannya enggak ngerti. Mana tahu dari kamu juga enggak ngerti ya. Yang ini ditulis nama provinsinya sampai 38. Terus rumah adatnya misalkan rumah adat daerah istimewa Aceh apa? Tulis. Kemudian nah, apa yang ditulis ini itulah yang dicari yang akan dibuat dalam peta persebaran budaya di Indonesia ya. Udah ngerti Dara? Ya, terima kasih. Bu mau nanya Bu. Oh ya, Silvi. Pak? Itu kan tadi kan untuk di komputer kan buat peta Indonesianya. Sedangkan kita kan sudah dibagi per pulau. Jadi petanya tuh masing-masing pulau itu kan. Nanti yang sebelah kanan peta Indonesia utuh. Yang sebelah kiri itu pulaunya. Pulaunya. Nah, sama dengan atribut yang mau dimasukkan ke dalam peta yang pulau. Peta Indonesia tidak usah kasih atributnya. Kan? Nanti sama-sama. Itu bukan semuanya provinsinya dibuat, tapi berdasarkan pulaunya, ya. Pulaunya misalkan kelompok Elizabeth itu kan pulaunya tadi Pulau Bali dan Nusa Tenggara, berarti 3 provinsi saja ditulis. Pulau Bali. Berarti nanti semuanya diisi semua yang apa itu Pak? Datanya apanya semua dibuat. Ya, cuma wilayahnya yang berbeda-beda setiap ini. Nah, kan kamu dapatnya itu Pulau Jawa. Enggak semuanya dibuat, enggak semuanya, cukup provinsi yang ada di Pulau Jawa. Mulai dari daerah istimewa Yogyakarta boleh atau Jakarta dan seterusnya.
Itu aja. Tapi yang bagian ini dibuat semua. Dibuat semua. Ya. Tapi yang ini aja. Lah. Tidur dong bro. Kalau yang di mana yang mana? Anak-anak dengar ibu dulu ya. Nah, itu kan tadi kan ada buat keterampilan. Nah, ibu kasih waktu kamu 30 menit untuk membuat petanya. Ya. Sudah itu 30 menit presentasi 15 menit. Ya. Bisa ini kasih namanya. Kelompok 1 gimana hasilnya? Coba ibu lihat sudah sampai mana? Sudah semua? Sudah. Petanya? Ini bu. Sudah. Sudah. Nih. Kelompok 2 ada kendala nggak? Alhamdulillah. Nah, ini kelompok 2 masih faktor ya. Ada kendala nggak nih sama ini? Tidak bu, dalam belajar penulisan. Nah, lanjut yang ini. Ada? Sudah siap teman-teman? Faktor juga sama. Ada kendala nggak kalau petanya? Nah, ini ada kendala nggak? Ada bu. Ada. Tamu. Tamu nih aman. Ngerti semua ya? Ibu tunggu ya, bentar lagi kita presentasi. Berhubung sudah semua pekerjaannya, kita presentasi ya. Kelompok 1, 2 sampai 7 perwakilan satu kelompok 2 menampilkan melalui PowerPoint ke depan berdua ya. Sudah? Kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok Silvi dengan siapa berdua? Najla. Nah, oke. Duduk sini berdua. Baiklah, saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja saya dan bersama teman-teman saya. Jadi saya akan mempresentasikan peta persebaran rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, dan tarian tradisional di Pulau Sumatera. Pertama ada Provinsi Jambi, rumah adatnya Pajang Lapo, pakaian adat, baju kurung, senjata tradisional, badik tumbuk lada, tari tradisional, tari sembah. Yang ketiga ada Palembang, rumah adat, rumah limas, pakaian adat,
Aisan Gede, senjata tradisional, keris, tari tradisional, tari saman. Yang ketujuh, Kepulauan Riau, rumah adat Belah Buhung, pakaian adat Teluk Belanga, senjata tradisional pedang Jenami, pakaian adat Simbal, senjata tradisional pisau gading, tarian tradisional tari tortor Mingelek. Saya akan membacakan faktor-faktor terjadinya keberagaman budaya di Indonesia. Jadi salah satunya keberagaman budaya di Indonesia terjadi karena keturunan yang ada di Indonesia itu beragam, dan salah satunya ada di Pulau Sumatera ini. Terdapat lebih dari 255 suku asli yang mendiami pulau ini. Ratusan suku itu tersebar di seluruh kepulauan Sumatera ini. Berbagai perbedaan kondisi geografi beserta budaya di Pulau Sumatera ini ternyata merupakan salah satu faktor penghasil keberagaman yang ada di pulau ini. Ya, itu presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Wena Navita. Nama saya Siti Pranisa. Nama saya Jutan Saputra Togotoro. Di sini kelompok kami membahas tentang peta persebaran adat, pakaian adat, senjata tradisional dan tarian tradisional yang ada di Pulau Jawa. Nah, kami akan lebih menjelaskan nama rumah adat apa yang ada di provinsi yang ada di Pulau Jawa. Penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Sherly Clarissa. Rumah adat yang ada di Pulau Jawa yaitu yang pertama di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Rumah Kebaya. Yang kedua DI Yogyakarta, Bangsal Kecono dan Rumah Jogja. Yang ketiga Jawa Barat, yaitu Keraton Kesepuh Cirebon. Yang keempat Jawa Tengah, Rumah Joglo. 5 Jawa Timur, Rumah Joglo. Dan keenam Banten, Sulah Nyanda. Pakaian adat yang ada di Provinsi Pulau Jawa yang pertama DKI Jakarta, yaitu pakaian tikim dan celana pangsi. Yang kedua Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk perempuan itu kebaya dan laki-laki surjan. Yang ketiga Jawa Barat, yaitu beskap dan mena. Yang keempat Jawa Timur, odeng. Yang kelima Jawa Tengah, jawi dan jangkep. Yang keenam Banten, yaitu pangsi. Untuk senjata tradisional, yang pertama dari Provinsi DKI Jakarta yaitu golok. Yang kedua Yogyakarta, kris, tombak, patrem. Yang ketiga dari Jawa Tengah yaitu kris, wedung, condoso. Yang keempat Jawa Timur, celurit, caluk, dan buding. Kelima Jawa Barat, kujang. Keenam Banten, golok. Untuk tarian tradisional dari DKI Jakarta yaitu yakong. Dari Yogyakarta Seliuti, dari Jawa Barat Merak, dari Jawa Tengah Bambangan Cakil, dan yang kelima dari Jawa Timur Remong, dan terakhir Banten Seudati. Untuk faktor-faktornya akan dijelaskan oleh rekan saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keberagaman budaya di Indonesia, yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Nah, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wilayah Indonesia terletak di daerah yang tempat yang sangat strategis. Hal ini menimbulkan berbagai pengaruh ke suku bangsa dan budaya di Indonesia. Maka tak heran ada banyak suku, agama, dan ras di dalam negeri ini. 2 negara kepulauan. Secara total ada 16.771
Merauke, menyebabkan hubungan antar masyarakat di pulau yang satu dengan yang lain kerap terhambat, sehingga mereka mengembangkan kebiasaannya sendiri. Selain itu, masyarakat Pulau Jawa, pulau yang lain juga mengembangkan adat, budaya, sampai kepercayaan mereka masing-masing. Alhasil, kebudayaan Indonesia semakin beragam. Contohnya bahasa Padang berbeda dengan bahasa Jawa. Yang ketiga, kondisi alam. Kondisi alam berdampak pada keberagaman Indonesia karena mempengaruhi kebiasaan mata pencarian, makanan pokok, pakaian kesenian, rumah. Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Ada, Bu. Silakan kepada Boy. Temannya, silakan dicatat pertanyaan temannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kalian sudah menjelaskan mengenai berbagai keberagaman di Pulau Jawa, mulai dari rumah adat, pakaian adat, kemudian senjata tradisional, tarian tradisional, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada dampak dari keberagaman yang terdapat di Pulau Jawa tersebut? Tolong jelaskan dampak positif dan negatif dari keberagaman tersebut. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya menjawab dan perwakilan dari kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dampak negatif dan dampak positif dari perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia ini adalah, pertama, dampak positifnya kita dapat dikenal oleh negara yang berbudaya di luar sana, oleh akan kaya budaya yang ada di negara kita ini dengan berbagai macam bentuk budaya yang ada di negara kita, dari macam pakaian, adat istiadat, dan juga pakaian dapat dikenal oleh negara lain. Nah, yang kedua, dampak positifnya dapat juga meningkatkan toleransi di antara berbudaya kita yang ada di Indonesia ini. Dampak negatifnya dari perbedaan budaya kita adalah sering terjadi konflik. Mengapa saya katakan sering terjadi konflik? Yaitu budaya A dan budaya B menganggap budaya A itu salah, sehingga terjadilah konflik. Yang itu budaya B itu menganggap budaya itu salah, sehingga terjadi percekcokan, dan itulah terjadi konflik, dan itulah juga dampak negatif dari perbedaan kebudayaan. Silakan ditutup kelompok 2. Baik, kami akhiri presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok di tempatnya. Kita lanjuti kelompok terakhir. Silakan kelompok Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Status Boy. Perkenalkan, nama saya Arifin Caksono. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Rahman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan kerja dari kelompok kami mengenai persebaran rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, dan tarian tradisional dari Pulau Sulawesi. Yang mana di Pulau Sulawesi sendiri terdiri dari 6 provinsi, mulai dari Gorontalo, kemudian Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Yang pertama kita mulai dari rumah adat. Di Pulau Sulawesi, rumah adatnya terkenal dengan ciri khas yang mana terkenal dengan rumah panggung yang panjang. Dan rumah adatnya sendiri itu memiliki ciri khas terbuat dari kayu karu. Kita mulai dari provinsi Gorontalo, itu memiliki rumah adat yang bernama Bantayo Poboinde. Yang kedua, Sulawesi Barat ada rumah Boyang. Yang ketiga, Sulawesi Tengah ada rumah Tambi. Sulawesi Tenggara rumah Asat Buton. Yang kelima, Sulawesi Utara ada rumah adat Walewangko. Dan yang terakhir ada Sulawesi Selatan dan rumah adatnya adalah Pongkonan. Selanjutnya mengenai pakaian adat akan dijelaskan oleh Ari. Selanjutnya adalah
pakaian adat. 1. Gorontalo pakaian adatnya adalah Biliu. 2. Sulawesi Barat yaitu Patuk Butowaine. Selanjutnya Sulawesi Tengah Ngimbe. Selanjutnya Sulawesi Tenggara Babungawi. Selanjutnya Sulawesi Utara Simpal. Selanjutnya Sulawesi Selatan Baju Bodo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Fatir, silakan Fatir. Baiklah, dari sini akan menjelaskan tentang senjata tradisional. Yang pertama, senjata tradisional dari Provinsi Gorontalo yaitu bernama baladu. Yang kedua ialah dari Sulawesi Barat, ialah badik, keris, dan kadawulo. Yang ketiga ialah senjata dari Sulawesi Tenggara yaitu tombak dan lembing. Yang keempat itu dari Nusa Tenggara Sulawesi Utara yang bernama yaitu Guma. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan daerah di setiap daerahnya. 1. Perbedaan lokasi dan kondisi alam. Yang kedua, perbedaan agama dan keyakinan. Yang ketiga, adat istiadat dan tradisi yang berlalu turun-temurun di wilayah tertentu. Dan terakhir, yaitu kebiasaan masyarakat setempat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan ucapan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih kepada semua kelompok sudah menampilkan presentasinya masing-masing. Semuanya betul semua. Tetapi perlu kita evaluasi pembelajaran ini. Ya, pertama, setiap wilayah itu memiliki perbedaan. Kenapa? Karena ada faktor yang memberikan perbedaan. Pertama itu adalah letaknya. Karena Indonesia itu yang luas dan dikelilingi oleh pulau, maka disitulah muncul kebiasaan. Kebiasaan itulah yang akan jadi namanya budaya di wilayah itu. Ya. Kemudian keadaan alam. Keadaan alam. Orang yang tinggal di pinggir pantai dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan, kebudayaannya berbeda. Kita tarik kesimpulan dulu. Nah, siapa dari kamu ini yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Silakan tunjuk tangan. Persilakan kepada Boy dan siapa tadi nanti satu lagi menarik kesimpulan. Silakan Boy. Baiklah teman-teman semua, dari pelajaran hari ini kesimpulan yang dapat kita ketahui, kita bisa mengetahui berbagai keragaman yang ada di setiap daerah, di setiap pulau, di setiap wilayah yang ada di Indonesia, yang mana tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu bahwa faktor dari adanya keberagaman yang ada di Indonesia ini mulai dari kondisi geografis seperti wilayah dan kondisi alam yang berbeda-beda mengakibatkan adanya kebiasaan yang mengakibatkan tradisi di setiap daerah itu berbeda-beda juga. Yang mana tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok 2 dampak positif dan negatif dari adanya keberagaman ini, mulai dari adanya konflik, kemudian timbulnya intoleransi. Jadi kesimpulannya di sini kita sebagai siswa-siswi, sebagai anak bangsa, generasi harapan bangsa harus bisa mempertahankan tradisi-tradisi, kemudian keberagaman yang ada di setiap daerah yang kita tinggali. Intinya tetap toleransi, hargai berbagai keberagaman dan perbedaan yang ada di setiap daerah kalian. Mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan teman-teman. Selanjutnya siapa lagi? Saya Bu. Oh ya, Silvi, silakan tarik kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Apa? Jadi dari hasil pembelajaran kita pagi hari ini, juga dari hasil penjelasan dari Ibu, kita juga bisa menarik kesimpulan yang jelas
bahwa keberagaman budaya di Indonesia dapat terjadi karena keadaan alam, geografis, dan serta keturunan yang masing-masing ya. Itu juga bisa dilihat sebagai contohnya dari Ibu tadi tentang perbedaan letak alam seperti dataran tinggi dan dataran rendah. Di dataran tinggi biasanya bentuknya kita ambil contoh rumah adatnya, biasanya langsung menyentuh tanah. Sedangkan yang di dataran rendah itu seperti rumah panggung kebanyakan. Kenapa? Karena di dataran rendah sering terjadi banjir. Itu yang menyebabkan rumahnya rata-rata itu mengambil desain seperti rumah panggung. Jadi mungkin itu untuk saya. Oke, terima kasih Para Sylvia. Silakan duduk. Beri tepuk tangan. Baik. Sebelum Ibu kasih tes tertulis, kita refleksi bagaimana refleksinya. Ini menyenangkan Bu, karena kita bisa mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan kebinekaan kita. Menyenangkan ya Seli, kata kelompok kamu ya. Kelompok 2 Menarik. Menarik Bu. menarik. Apa yang menarik? Tentang kami dapat mengetahui banyaknya ragamnya kebudayaan yang ada di negara kita ini. Oke, Luar biasa. luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dengan adanya keberagaman yang berbeda-beda, kita dapat saling menghormati. Lanjut kelompok berapa tadi lupa saya? 4. Silakan. Excited, kenapa excited hari ini? Gak tahu aja sih Bu. Menurut kami menarik aja kita belajar mengenai berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Excited. Oke. Bagaimana? Seru. Seru. Kenapa seru? Karena kita mengetahui betapa banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia ini, Bu. Oke. Terima kasih. Itu menurut refleksi kamu. Bagaimana cara kita menjaga keberagaman yang ada di Indonesia? Bagaimana caranya? Apa? Bena? Apa? Menghargai. Silvi? Toleransi yang harus ya. Apa tadi, John? Saling menjaga supaya tidak terjadi konflik. Dengan adanya keberagaman ini, kita dengan cara itulah kita menjaga supaya tidak terjadi suatu konflik. Lanjut. Nah, ini terakhir. Tes tertulis di Google Form. Buka HP-nya masing-masing. Keluarkan HP-nya. Silakan diklik link ini di HP-nya. Baik, ini semua kegiatan hari ini sudah terselesaikan dengan lancar. Semoga kegiatan ini mendapatkan berkah bagi kalian semua, ya. Ilmunya dapat bermanfaat untuk kamu. Nah, kegiatan besok karena ini bab terakhir, maka minggu besok kita akan mengadakan ulangan harian. Sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketuanya untuk memimpin temannya berdoa. Baiklah teman-teman semua, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa besok minggu depan. Silakan kumpul LKPD-nya ke depan.